Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial gitar bersama dengan aku Bobby. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membentuk chord 7. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula atau masih belajar gitar, pernah pengen nggak main chord yang ada 7/7-nya? Oke, nah kali ini kita akan membahas chord-chord yang ada 7/7-nya tersebut, dan kemudian kita akan melihat chord-chord tersebut di dalam 4 bentuk. Ada yang mayor, minor, dominan, dan juga half diminished. Kita akan memulainya di tangga nada C ya. Untuk membentuk chord 7, ya, untuk mayor 7, kita bisa menambahkan di triad-nya, yaitu nada ke-7. Kalau misalnya kita dari C triad atau trinada chord C, yaitu C, E, dan G. Untuk menjadi chord C mayor 7, kita tambahin nada ke-7, teman-teman, yaitu nada B dalam hal ini ya. Jadi C, E, G, dan B. Oke? Itu dia. Nah, untuk chord yang ada di family-nya C atau tangga nada C berarti D minor 7, ya kan? Tinggal di kelang aja. D, F, A, dan C. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Kalau berurutan ya, atau close position. Ngomong-ngomong, saya pakai benda ini, ya. Ini bisa ditempel di gitar. Jadi ini semacam footstool-nya. Kalau misalnya kita main gitar klasik, biasanya diinjek. Tapi kali ini praktis, teman-teman bisa tempel langsung di gitar seperti ini, ya, langsung ke paha. Jadi kita posisi gitarnya bisa seperti ini. Dan untuk bikin chord D minor 7 yang bentuknya lebar itu bisa seperti ini. Ya. Ini D minor 7. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah di tangga nada C, yaitu E minor. Nah, untuk pasangan 7-nya berarti dia E minor 7, teman-teman. Bentuknya sama persis seperti D minor 7, hanya dia beda 2 fret. Ya. Ini kita pelajari bentuk yang seperti ini dulu ya. Bentuk yang close position kalau di dalam istilah teori musik. Jadi notnya itu memang berurutan, yaitu 1, 3, 5, 7-nya atau ya. Atau 1 flat 3, 5 dan flat 7-nya ya. Ini untuk E minor 7. Kemudian untuk F mayor 7. Seperti ini sama persis dengan C yang ada di sini. Bentuknya, karena di sini nggak ada nut ya, kita nggak tekan ya. Tapi karena di sini F, kita jadiin jari satu kita sebagai nut. Ini jadi F mayor 7. Nah, untuk G-nya itu adalah G dominan 7. Ya, notnya adalah G, B, D, dan F. Nah, jadi gini. Pakai ini tuh membantu banget kita bisa reach atau menggapai fret-fret yang tinggi. Kemudian untuk A minor 7, susunannya terdiri dari A, C, E, dan G. Ya. Nah, kemudian untuk B-nya itu adalah, atau B dim-nya itu adalah menjadi B half diminished. Atau nama lainnya B minor 7 mol 5, atau dalam bahasa Inggris B minor 7 flat 5. Ya. Itu B, kemudian D, kemudian F, dan A. BDF kalau B diminished, tapi kalau B half diminished, tambahin nada A. Ya. Kemudian balik lagi ke C mayor 7. Nah, ini bentuk yang kita mainkan dimulai dari root note-nya itu ada di senar 5, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan mainnya jadi sulit banget ya. Misalnya D minor 7 tuh jadi kayak gini nih. Ya, jarinya terlalu lebar, dia tersebar di 5 fret. Ya, ini jadi pegel banget. Kalau di sini mungkin lebih enak ya, karena fretnya kecil-kecil. A minor ya, bentuknya sama dengan D minor tadi. Nah, kemudian gimana dong cara solusinya kita mengubah si susunan itu? Nah, jadi ada istilahnya, teman-teman, drop two voicings. Nah, apa itu drop two voicings? Drop two voicings itu adalah nada kedua yang tertinggi, ya, itu kita turunkan 1 oktav. Sehingga nanti bentuknya jadi berdekatan. Nah, kalau misalnya seperti ini kan C, E, G, dan B, nada kedua tertinggi itu adalah si G, ya. Sehingga G-nya itu kita turunkan 1 oktav. Kalau misalnya dia mau tetap ada C-nya sebagai root note-nya, bisa. Itu di sini. Nanti urutannya jadi 1, 5, 7, baru 3-nya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga jadi namanya C mayor 7. Nah, kalau dia dari senar 6 bentuknya seperti ini,
Kalau dia di senar 5 bentuknya seperti ini. Nah, inilah bentuk yang sering kita kenal, bentuk C mayor 7. Nah, jadi ini adalah bentuk C mayor 7 yang di drop 2, ya. Nada kedua tertingginya kita turunkan 1. Sehingga urutannya menjadi 1, 5, 7, 3. Ya, kalau tadi kan 1, 3, 5, 7. Nah, ini kita ubah jadi 1, 5, 7, 3. Sehingga jadi enak. Mayor 7 seperti ini, minor 7 bentuknya gini. Ya, baik D minor maupun E minor sama. Kemudian yang mayornya sama juga bentuknya. F, G7-nya jadi gini. Jari tengahnya diangkat, ya. Kemudian untuk A minornya jadi gini. Bentuknya sama, dan half diminishnya bentuknya gini. Atau disini juga bisa. Kembali lagi ke C. Atau C di oktav yang tinggi juga bisa. Nah, oke. Jadi ngerti nggak sekarang? Mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Itu istilah drop to voicing. Jadi kita mengubah posisi yang close tadi yang rapat, ya, yang urutannya 1357 menjadi 1573. Nah, untuk membuat vocabulary chord kita itu lebih banyak, kita bisa explore bukan hanya memainkan dari root note, ya. Root note itu maksudnya adalah dari nada satunya. Ya, ini kan dari nada satunya semua ya. D minor, ini E minor. Nada E-nya sebagai nada root note-nya, ini D minor 7, nada D-nya sebagai root note-nya. Dan ini juga C mayor 7, nada C-nya sebagai root note-nya. Nah, kita bisa putar-putar. Tadi kan urutannya adalah 1, 5, 7, 3 tadi kan. Nah, kita bisa buat si yang 3 duluan. Ini namanya adalah inversi, teman-teman. Nah, jadi inversi itu dibagi menjadi 3 kalau chord-nya terdiri dari 4 not. Bisa 3 kali kita putar, ya. Posisi yang pertama adalah root note. Posisi yang kedua itu adalah nanti nada ketiga sebagai inversi. Jadi urutannya nada ketiga duluan sebagai bass, kemudian nanti nada kelima sebagai bass, ya. Ini inversi kedua, dan kemudian nanti inversi yang ketiga adalah nada ke-7 sebagai bass. Ini mungkin agak jarang ya. Dan ini inversi ketiga. Oke, jadi urutannya root note seperti ini. Kemudian ini adalah inversi 1, nada ketiga, inversi 2, nada kelima di bass, dan yang terakhir inversi ke-3, nada 7 jadi bass. Nah, kita akan melihat bentuk chord family tersebut tadi, baik yang tadi root note-nya, kemudian inversi 1, 2, 3. Mungkin video ini akan kesannya terasa panjang, tapi kamu jangan skip, karena di setiap nanti bass itu bentuknya akan berbeda-beda dan membuat permainan kamu jadi lebih indah. Nanti kita lihat ya satu-satu ya. Kita mulai dulu dari senar 5 yang paling sering, oke? Oke, teman-teman. Nah, untuk yang bentuk yang dari senar 5, root position itu adalah seperti ini ya. Ini kita semua udah sama-sama tahu. Oke? Ini untuk C mayor 7. Oke? Kemudian untuk bentuk inversi satunya, yaitu seperti ini. Nadanya adalah jadi 3, 7, 1, dan 5. Pernah nggak dengar voicing kayak gini? Enak banget ya. Yang enak itu karena 7 dan 1-nya berdekatan di tengah ini. Oke. Kemudian untuk inversi keduanya bentuknya seperti ini. Ya, 5, 1, 3, 7. Dan kemudian untuk inversi yang ketiganya adalah seperti ini. 7, 3, 5, 1. Nah, kamu bisa latih kayak tadi. Pelan-pelan aja, misalnya dari root position dulu. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Nah, itu tadi chord mayor 7-nya. Oke, yang pertama udah selesai untuk bass di senar 5. Kemudian yang kedua itu adalah untuk chord minor. Kita ambil contoh di sini D minor 7 aja ya.
Tapi nanti ini bisa nge-cover 3 chord D minor, E minor, dan A minor. Kalau bentuk yang C mayor 7 tadi bisa cover untuk C dan F. Oke? Kalau root positionnya seperti ini udah sering banget, kita udah awam soal ini ya, udah sering banget ya kita mainkan dengan posisi seperti ini. Kemudian untuk inversi pertamanya kita ubah menjadi F duluan, kemudian C, kemudian D, kemudian A-nya. Nada ketiganya di atas, jadi bentuknya kayak gini. Oke, untuk yang inversi keduanya adalah dari A, kemudian D itu sendiri, kemudian F, dan kemudian C. Ini inversi kedua, dan inversi ketiga adalah nada dimulai dari nada ketujuhnya, yaitu C, F, A, D. Atau di sini juga bisa ya. Ini juga bentuk D minor 7, oke? Ini kayak bentuk F, chord F yang bagian ininya ditambahin nada satu di sini ya, oke? Jadi bentuk D minor, root position, first inversion, second inversion, dan third inversion, atau di sini juga bisa. Oke, itu untuk chord D minor 7. Jadi kalau misalnya kita mau latihan C, D minor, C, D minor, bisa kayak gini, root position. Kemudian untuk first inversion. Kemudian untuk second inversion. Kemudian untuk third inversion. Ya, ini agak unik ya, suara yang inversi ketiga agak unik ya. Nah, kamu bisa latihan C, D minor, C, D minor dengan inversi yang tadi. Oke? Itu untuk minor di senar 5. Oke, lanjut berikutnya adalah chord dominan 7, yaitu hanya satu di dalam tangga nada C, yaitu si G dominan 7. Nada kelima biasanya ya. Oke, ini biasanya yang kita sering lihat. Ya nggak sih? Ya, G bentuk A, dia bentuknya kayak gini. Kalau kamu mau tahu bentuk-bentuk chord dasar, ya bagaimana menggunakannya dengan satu sistem yang sangat bagus, yaitu Cage System, kamu bisa cek video saya sebelumnya ya. Linknya juga ada di deskripsi. Oke, jadi root position si G itu sendiri, G7 adalah kayak gini. Ya, ini untuk bass di senar 5. Kemudian posisi keduanya itu adalah, atau posisi inversi satunya adalah nada ketujuhnya di bass. Oke, kemudian nada 4. Kemudian nada kesatunya itu sendiri. Dan nada kelima. Jadi bentuk dominan 7, inversi 1 seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk inversi keduanya, yaitu menggunakan nada kelima. Kita pindah ke sini aja ya, biar nggak terlalu tinggi fretnya. Jadi dia dimulai dari nada kelima, kemudian nada pertama, nada ketiga, dan nada ketujuh. Oke? Ini dia untuk inversi kedua. Nah, kemudian untuk inversi ketiga, nada ketujuh di bass. Jadi posisinya adalah nada ketujuh, yaitu F. Kemudian nada ketiga, yaitu B. Nada kelima, D. Dan kemudian nada kesatunya. Ini bentuk inversi ketiga. Oke? Nah, kemudian kita misalnya mau campur adukin ya. Misalnya kita mau chord progression 251. Ya, kalau dengan root position kan seperti ini. Lihat jauh-jauh ya pindahnya ya. Nah, sekarang kita mau coba di posisi yang berdekatan, kita bisa nggak main 251? Bisa, hanya di senar 5 ya, bassnya ya. Yaitu untuk D minor seperti ini. Kemudian G-nya. Kemudian C-nya. Ah, enak banget suaranya ya. Nah, itu dia kegunaannya mempelajari inversi, bisa membuat
kita mengenal fretboard kita, jadi kita nggak pusing hanya chord yang posisinya itu-itu saja. Jadi ada yang berdekatan posisinya seperti ini, kita bisa juga mainkan ya. Progresi 251 nggak loncat-loncat, tapi ada di area yang berdekatan di sini ya. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir yaitu half diminished ya, teman-teman. Half diminished itu tadi bentuknya kan kayak gini ya, hanya satu juga, yaitu si B half diminished. Atau kita bisa dekatkan ke sana juga ya. Oke, nah untuk posisi inversi satunya, urutannya kita ubah jadi nada ketiganya dulu, atau flat tiganya ya, kemudian 7 atau flat 7-nya, untuk konteks half diminished ya, kemudian si B itu sendiri nada 1, dan kemudian nada ke-5-nya, atau flat 5-nya ya, B half diminished atau B minor 7 flat 5 ya kan, flat 5. Oke, ini posisi inversi 1. Kemudian untuk inversi keduanya itu adalah si F atau nada ke flat 5-nya, kemudian nada satunya, nada flat 3-nya, kemudian nada ke flat 7-nya. Jadi bentuknya kayak gini untuk inversi keduanya half diminished. Kemudian untuk inversi ketiga, dia dimulai dari nada ke-7 dulu atau flat 7. Kemudian nada ke flat 5, nada ke flat 3-nya. Kemudian nada flat 5-nya tuh F. Kemudian nada satunya. Oke, jadi bentuknya keseluruhan root position seperti ini. Kemudian inversi 1. Kemudian inversi yang kedua. Dan yang terakhir inversi ketiga. Ya. Nah, ini kamu bisa latih-latih juga nih. Dari C ke B half diminished. Kayak gini. Inversi 1. Inversi kedua. Kemudian posisi inversi ketiga. Oke, itu tadi contohnya teman-teman untuk bentuk-bentuk yang ada di major, minor, dominan, dan juga half diminished. Semuanya ada 7-nya ya. Nah, ini bisa membantu kita juga untuk mengenal fretboard dan juga membuat variasi chord ya. Nah, kemudian kita bisa melatih keempat bentuk ini dengan menggunakan si tangga nada C mayor tadi ya. Berarti C, D, E, F, G, A, B, C. Tapi kita mainkan satu persatu dengan masing-masing bentuknya tadi. Kita root position. Nah, itu dia root position. Kemudian kita cobain yang inversi pertama. Nah, itu tadi dia inversi pertama. Sekarang kita cobain yang inversi keduanya. Nah, itu tadi bentuk inversi kedua. Sekarang kita cobain inversi ketiganya. Nah, itulah dia bentuk-bentuk
chord 7 dengan seluruh bentuk inversinya teman-teman. Nah, untuk semua diagramnya, baik yang tadi barusan kita latih maupun diagram untuk di bass 6 dan 4, kamu bisa download di link yang saya sediakan di bawah. Oke, mudah-mudahan video ini membantu kamu dan kamu bisa explore lebih lagi dan bisa memahami fingerboard kita dengan cara seperti ini ya. Melatih chord, sekalian melatih bunyi-bunyi yang lain, kemudian memahami juga fretboard gitar kita. Oke teman-teman, selamat berlatih dan selamat mencoba. Link ada di deskripsi ya. Bye-bye.